Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembicaraan terakhir tentang Christian leadership, maka yang terakhir adalah goals setting. Ya, dalam hidup ini, apapun juga jika tidak mempunyai goals atau target atau sasaran, maka tidak jelas mau kemana, bagaimana harus hidup agar sukses dan lain-lain. Perusahaan apalagi harus mempunyai target agar dapat berkembang. Bagaimana mencapai target tersebut? Misalnya harus meningkatkan pemasaran, produksi harus meningkat, terus kemudian juga kapasitas mesin, modal kerja, dan sebagainya. Apakah mencukupi? Nah, seorang pemuda atau pemudi mempunyai target kapan akan menikah dengan siapa, bagaimana menafkahi sang istri. Juga sang istri juga harus bekerja sambilan agar dapat menambah income. Apakah perlu kerja di kantor atau di rumah dan sebagainya. Nah, jangan dikira bahwa pekabaran Injil juga sembarangan saja tanpa mempunyai goals, dengan alasan semuanya tergantung rencana Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Pemazmur dalam Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu tidur. Nah, jelas ini hanya alasan bagi orang-orang pemalas atau imannya yang salah. Karena dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Begitu juga dalam Amsal 30 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Jadi tidak ada alasan bahwa untuk pekabaran Injil tidak diperlukan goals dan cara untuk mencapainya. Karena goals tahun depan seperti menambah program pemahaman Alkitab, membeli alat-alat musik untuk youth, menjangkau jiwa-jiwa baru dan sebagainya perlu direncanakan. Ya, inilah yang akan saya uraikan agar berguna bagi pekabaran Injil. Apakah definisi goal setting? 1. Itu adalah suatu tujuan atau maksud yang ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, objektif yang jelas dinyatakan secara kualitatif dan kuantitatif, artinya dengan kata-kata dan angka. Yang ketiga, pernyataan urusan dari sistem yang dikehendaki. Keempat, target atau sasaran selalu memperkirakan langkah-langkah yang menunjukkan bagaimana supaya dapat mencapainya. Nah, mengapakah goal setting itu penting? Dalam studi yang dilakukan di Amerika, dari 1050 orang dewasa yang berumur antara 26 sampai 60 tahun, ternyata hanya 36 orang atau 3,6% yang belajar bagaimana menetapkan sasaran ketika mereka masih sekolah. Dengan perincian, 31 orang belajar dari sekolah privat, 3 orang dari orang tua mereka, dan 2 orang belajar tentang menetapkan sasaran di sekolah publik atau umum. Dan menariknya, 96% dari mereka yang tidak belajar tentang menetapkan sasaran berkata bahwa hidup mereka akan lebih baik jika mereka sudah mempelajari hal ini sejak masih muda. Nah, goal setting dalam kepemimpinan untuk misionaris. 1. Dari awal kejatuhan manusia, Allah sudah merencanakan untuk menebus kemanusiaannya. Allah telah membuat rencananya ini ke dalam aksi tindakan. Kedua, sebagai instrumen di tangannya, kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja ke dalam ladang tuaiannya untuk menyelamatkan yang terhilang. Ketiga, instrumen perubahannya ada dalam bentuk seperti pekerja pemadam kebakaran seorang misioneri. Ini keempat adalah panggilan juga. Nah, contoh goal setting. Secara sejarah
mengirim manusia ke ruang angkasa dan kembali dengan selamat, yaitu Sergei Korolev. Yang B, secara alkitabiah. Apakah menetapkan sasaran itu alkitabiah? Yes. Karena satu, lomba dan hadiah dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 26. Larilah sedemikian rupa sehingga mendapatkan hadiah pertandingan itu. Ini mengajarkan kita untuk berdisiplin dan mengatakan tidak pada gangguan atau pencobaan. Yang kedua, rencana dan masa depan di Yeremia 29 ayat 11. Allah telah merencanakan hidup kita dan kita harus mencari untuk mendapatkan rencana-rencana ini. Goal setting adalah suatu pernyataan iman dengan melakukannya dalam tindakan. Ini adalah latihan spiritual yang akan menyenangkan Allah jika kita mengejar sasaran-sasaran penetapannya. C. Menekankan sasaran dalam Filipi 3 ayat 13b dan 14. Saya menekankan sasaran untuk memenangkan hadiah di mana Allah sudah memanggil lewat Yesus Kristus. Satu, ini akan menolong kita untuk berjaga-jaga mengejar sasaran-sasaran kudus. Yang kedua, Allah menginginkan potensi kita mencapai semua area kehidupan. Nah, hambatan mengapa orang tidak menetapkan sasaran? Yang pertama adalah kesalahpahaman tentang firman. Kedua, kemalasan. Yang ketiga, tidak mempunyai keinginan untuk maju. Yang keempat, takut perubahan. Yang kelima, takut akan ketidaksempurnaan. Yang keenam, takut akan kegagalan. Saudara tahu, Abraham Lincoln gagal 48 kali sebelum berhasil menjadi presiden. Winston Churchill berkata, "Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm." Artinya apa? Sukses adalah kemampuan untuk bangkit dari kegagalan kepada kegagalan lainnya tanpa kehilangan entusias saudara. Yang ketujuh, terlalu banyak opsi sehingga tidak dapat memutuskan. Yang delapan, terlalu banyak stres. Dan yang kesembilan, ceroboh. Nah, apakah keuntungan goal setting? A. Secara spiritual. Satu, menyenangkan Allah. Yang kedua, menjadi partner atau rekanan Allah. Yang ketiga, menyerahkan hidup ini di dalam tangan Allah. Dari Dia kita mengharapkan promosi. 4. Menunjukkan kepastian di batin bahwa kita di bawah kuasa Allah. B. Emosional. 1. Sasaran menetapkan arah dan tujuan kita bagaikan kompas. Yang kedua, sasaran membuat fokus tenaga kita. Yang ketiga, sasaran menolong kita untuk menetapkan prioritas. Yang keempat, sasaran memotivasi kita. Yang kelima, memberikan tenaga untuk melewati waktu-waktu yang sulit. Yang kelima, sasaran memberikan harapan masa depan kita. Yang keenam, menetapkan sasaran akan mengontrol hidup kita. 7. Sasaran dapat mengurangi stres. C. Secara praktis. 1. Mempunyai sasaran akan menolong kita untuk membuat keputusan hari demi hari. Yang kedua, mempunyai sasaran akan menolong kita mengatur waktu lebih efisien. Dan terakhir, ketiga, mempunyai sasaran akan menolong kita mengukur pencapaian. Lah, apakah tingkatan-tingkatan dari goals atau sasaran? A. Visi, yaitu gambaran yang jelas tentang apa yang dilihat oleh pemimpin kelompoknya menjadi apa dan apa yang sedang dikerjakan esok adalah apa yang akan dikerjakan dan ke arah mana. Gambaran menyeluruh yang menentukan arah. 1. Dari manakah visi itu datang? Itu dari wahyu Allah. Ada di Habakuk 2 ayat 1 dan Roma 12 ayat 2. Nah, contoh-contoh Alkitabiah.
yaitu Nuh dengan visi bahtera dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Kemudian Abraham yaitu visi bangsa yang besar, Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Dan Nehemia visi membangun tembok Yerusalem di Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 dan Nehemia 2 ayat 1 sampai 8. Petrus visi pengabaran Injil untuk orang yang belum percaya dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Dengan Paulus juga visi pengabaran Injil ke seluruh dunia dalam Kisah 9 ayat 1 sampai 20. Nah, yang ketiga adalah contoh kontemporer, yaitu Dr. Martin Luther King Jr. If a man has not discovered something that he will die for, he is not to live. Terjemahnya, jika seseorang belum menemukan sesuatu yaitu mati untuk apa, maka dia tidak hidup. Demikianlah juga Jenderal William Booth. Kemudian B, misi. Apa yang harus dikerjakan oleh visi yang sudah ditetapkan, itulah misi. A mission is a vision acted upon. Menurut John Haggai, misi adalah tindakan dalam visi. All men dream but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake up in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible. Yaitu menurut T.E. Lawrence atau Lawrence dari Arabia. Artinya, semua orang bermimpi, tetapi tidaklah sama. Mereka yang bermimpi di malam hari, dalam lubuk hati pikiran-pikiran melantun mereka. Ketika terbangun dari tidurnya di siang hari, mereka menemukan bahwa itu adalah mimpi kesia-siaan belaka. Namun, pemimpi di siang hari berarti dia sadar dan tidak sedang bermimpi, tapi memimpikan goalsnya adalah orang-orang yang berbahaya karena mereka dapat melakukan mimpi-mimpi mereka dalam keadaan sadar untuk dapat menjadikannya nyata atau mungkin. Dengan kata lain, pemimpi versus pekerja dengan realitas. C, goals yang praktis untuk mencapai misi. 1. Goals jangka panjang, yaitu antara 5 sampai 20 tahun. Akan membantu saudara untuk fokus pada gambaran yang besar. Namun gereja atau misi sangat jarang menentukan goals selama ini karena keterbatasan hamba-hamba Tuhan. Begitu juga untuk goals pengabaran Injil jangka panjang mungkin dilakukan oleh sinode-sinode. Nah, ini juga perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional karena kondisi sosial, politik, ekonomi, pasar sangat berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan tersebut seperti Coca-Cola, perusahaan-perusahaan elektronik dan sebagainya. Yang kedua adalah goals jangka menengah antara 2 sampai 5 tahun. Goals jangka menengah menetapkan strategi saudara membantu membuat keputusan bagaimana praktisnya tindakan-tindakan menjelang goals jangka panjang. Misalnya dalam masa COVID-19 ini, di mana ibadah banyak dilakukan secara online, maka dengan adanya virtual reality church yang sudah dimulai 2 tahun yang lalu, di mana baptisan, perjamuan kudus dapat dilakukan secara maya. Ini akan ikut menentukan cara-cara beribadah yang lain lewat media online di masa yang akan mendatang. Goals jangka pendek, yaitu antara 1 bulan sampai 2 tahun. Ini akan menolong saudara untuk mengukur kemajuan program sekarang, menjaga, memotivasi saudara dapat menentukan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk rencana-rencana jangka panjang. Goals jangka pendek dapat tidak saling berhubungan, namun dapat menjadi bagian dari goals jangka pendek, jangka panjang. More men fall through lack of purpose than lack of talent, kata Billy Sunday. Jadi banyak orang-orang jatuh karena kurangnya tujuan atau maksud
daripada kurang berbakat. Dengan kata lain, tujuan lebih penting daripada bakat. 1. Pareto Principles, yaitu aturan 80-20. 80% nilai dari suatu kelompok terletak pada 20% dari anggotanya. Dan 20% dari apa yang kita kerjakan akan menyelesaikan 80% dari apa yang kita inginkan. Yang kedua, goals langsung berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tiap orang mempunyai kebutuhan yang valid atau sah, sesuai dengan teori piramida Abraham Maslow tentang motivasi kebutuhan yang sudah saya jelaskan dalam topik motivasi hamba Tuhan yang lalu. Yang kedua, untuk mengubah menjadi realitas, maka dibutuhkan efektif goals. Nah, bedanya efektif dengan efisien adalah bicara tentang produktivitas. Misalnya dengan teknologi atau pekerja terampil dibandingkan pekerja tidak terampil atau malas karena upahnya. Efektif adalah menggunakan cara atau alat yang tepat. Misalnya membunuh lalat cukup dengan pemukul lalat, tidak usah pakai granat. Nah, kita bicara tentang program efektif goals setting yang disingkat menjadi SMART. S adalah spesifik. Setiap sasaran harus merupakan langkah yang spesifik, bukan samar-samar atau tidak jelas. M adalah measurable. Tujuan goal setting adalah membuat langkah-langkah untuk pencapaian misinya. Karena itu penting untuk mengetahui apakah tiap langkah tindakan sudah dicapai atau belum. Attainable, dapat dicapai, realistis, menetapkan sasaran yang tinggi tapi tidak dapat dicapai. Karena itu biarkan Roh Kudus memimpinmu dan mencari Dia untuk secara bijaksana menentukan sasaran. Dia akan mengarahkan saudara untuk komitmen pada sasaran yang tidak akan dicapai dengan kekuatanmu sendiri, tetapi akan dapat kamu capai dengan kuasanya. Misalnya menciptakan target, katakan perusahaan tahun depan salesnya naik 50%. Nggak mungkin, karena kondisi COVID justru akan menurun. Itulah kira-kira yang dapat dicapai, yang relevan. Ya, yang L adalah relevan, yaitu harus ada koneksi antara sasaran dan misi. Mengerti secara jelas bagaimana sasaran dapat membantu untuk mencapai misi. T adalah time bound. Harus ada batas waktu, karena tanpa batas waktu maka sasaran hanya mimpi belaka. Nggak ada batas, saya hanya sendiri. Nah, pengembangan dari SMART adalah smarter, yaitu ada tambahan E atau enjoyable. Sesuatu yang tidak akan dapat sesuatu tidak akan dapat berhasil dicapai jika tidak menyenangkan jiwa kita. R atau rewarding. Usaha-usaha kita harus mempunyai ganjaran sukacita dan praktek yang menyenangkan demi kelangsungan pencapaian dan tidak menghilangkan kegairahan. Nah, komponen-komponen lain dari program goal setting adalah 1. Goal saudara harus pribadi, tidak perlu menunjukkan kepada orang lain karena mereka akan melakukan hal-hal negatif untuk mencegahnya. Yang kedua, goals harus dinyatakan secara positif. Jika tidak, maka saudara akan kecewa karena tidak dapat dicapai. Ketiga, goals dari orang-orang benar harus mencakup perubahan karakter. 4. Goals harus konkret atau realitas. Aktivitas dapat fleksibel. Apa yang saudara capai adalah bagaimana untuk dapat mencapainya adalah lewat aktivitas. 5. Goals harus ditulis dalam goals harian, mingguan, bulanan untuk dievaluasi apa yang sudah dicapai dan yang belum dicapai karena masalah atau tindakan apa. Nah, saudara-saudara, berakhir sudah uraian tentang Christian leadership dan goal setting. See you next. Amin.